tentang hidup pernikahan gitu kan. Jadi jangan dilewatkan, obrolan kita pasti akan jadi seru banget, pasti akan jadi menarik sekali. Jadi em, jangan pernah untuk dilewatkan gitu ya. Dan sore hari ini satu kesempatan yang spesial karena saya sudah terhubung melalui aplikasi Zoom bersama dengan Pak Freddy dan Ibu Yunike. Selamat sore. Selamat sore, Ningrum. Iya, apa kabar Bapak dan Ibu? Puji Tuhan, Ningrum, luar biasa. Sehat kan ya? Sehat, sehat. Oke. Dari wajahnya kelihatan sehat enggak? Oh, sehat dong. Walaupun kayaknya lagi sibuk banget nih, kemarin habis liburan, terus ada Iya, acara yang gak habis-habis. iya, Ini sampai gimana Pak? sekarang. Eh, Uh, dari liburan, kemudian minggunya ada pelayanan di Gresik, mm-mm, terus Senin acara di Semarang, mm-mm, Selasa pelayanan di Kudus, mm-mm. hari ini ngajar sampai Jumat, Ningrum. Wow, tapi luar biasa ya. Tapi gini gimana Pak, situasinya kan udah ya masih pandemi, tapi kan bisa dibilang udah mulai pertemuan-pertemuan tatap muka sudah mulai dilakukan kan ya Pak Freddy dan Bu Iya, Yunike. iya, Ini betul. eh, apakah juga pelayanan juga sudah kembali seperti sebelum pandemi atau gimana? Tetap protokol kesehatan tetap kita lakukan ya, Ningrum, karena beberapa hari ini merebak lagi ya sebagian besar di kota Jakarta ya. Jadi biarpun tidak seganas virus Delta, tapi kita harus tetap waspada supaya kita semua beroleh kesehatan ya. Kita jadi berawas-awas ya, Ningrum ya. Betul, betul. Nah, tapi kalau misal terakhir kan saya bulan apa ya? Bulan lalu kayaknya ya retret MOU itu masih secara online ya Pak ya? Masih online ya. Biarpun sekarang sebetulnya kita memberikan pilihan buat teman-teman di daerah-daerah untuk mereka bisa menyelenggarakan secara onsite, tetapi tetap harus dengan protokol ya. Tapi ini begitu kita sampaikan itu sebagian sudah ancang-ancang, tapi mulai minggu depan ini kita juga pertemuan juga onsite kok. Minggu ini, ya. Pertemuan-pertemuan yang Pertemuan-pertemuan untuk doa MOU kan biasanya oh ya. online. Sekarang sudah mulai onsite ini. Saya Wow. minta mereka untuk silakan onsite, nggak apa-apa. Oh iya betul. Jadi untuk beberapa tempat gitu ya ada pertemuan-pertemuan um, Moment of Unity, tim Moment of Unity, terus boleh bergabung gitu secara onset sekarang gitu. Betul, Tapi betul. ada kerinduan tersendiri ya, bisa gabung, bisa istilahnya secara onset gitu ya. Apakah ada suatu hal yang berbeda Pak dibandingkan dengan secara online gitu Pak Freddy dan Bu Yunike? Tetap sangat berbeda ya, karena kalau online itu kan kita nggak touch langsung ya, koinonianya nggak ada. Tetapi kalau kita ketemu onsite kan kita bisa ngobrol, bisa sharing, ketemu, touch dan sebagainya. Jauh berbeda lah, Ningrum, tetap jauh berbeda ya. Rasanya gitu ya tetap tetap berbeda gitu kan. Ya, Oke, dan di hari ini gitu Shirley tema kita tuh menarik sekali, lebih dari pemenang. amin. Nah, ini apa nih maksudnya Pak, lebih dari pemenang nih? Kenapa tema ini yang kita ambil di sore hari ini? Iya, mengapa kita memberikan judul lebih dari pemenang? Karena memang sebetulnya pemenang itu juga sudah baik ya, tapi pemenang itu secara jasmani kan udah biasa kalau orang menang. Tapi lebih dari pemenang itu seperti apa? Itu membuat kita penasaran karena kebanyakan kadang-kadang kita sebagai suami istri itu belum tentu loh, Ningrum, kalau suami istri salah satu menang itu berarti menang. Berarti kalau salah satu menang berarti kedua-duanya kalah. Karena kan dua menjadi satu, kita tahu bahwa laki-laki meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, dan keduanya menjadi satu daging. Jadi kadang-kadang kalau suami merasa menang atau istri merasa menang, itu bukan pemenang. Betul ya? Ya, Itu kalau suami istri contohnya, suami pinter berargumentasi, istrinya
menurut dia, aku kok kalah terus berargumentasi. Belum tentu saat itu ketika suaminya menang, istrinya kalah, itu pemenang. Bukan. Kedua-duanya sudah kalah. Karena harusnya lebih dari pemenang itu dua-duanya menang nih. Kalau salah satu kalah, berarti iblis yang tertawa. Tuhan tidak tertawa, Tuhan sedih. Kenapa? Melihat suami istri bertengkar. Suami istri saling menyalahkan. Suami istri saling menjatuhkan, saling mendakwa. Kemarin kami katakan iblis itu bapak pendakwa. Kalau kita sering mendakwa, salah satu merasa menang, contohnya suaminya pulang malam, istri menganggap didakwa terus. Kamu pulangnya malam. Ketika terus disampaikan terus-menerus, dan istri merasa menang, itu bukan menang. Kedua-duanya sudah kalah. Harusnya kedua-duanya berkomunikasi dengan baik, bagaimana mencari jalan keluar buat hidup mereka. Itulah pemenang, maksud saya. Nah, hari ini kita akan belajar lebih dari pemenang, Roma 8 ayat 37. Firman Tuhan berkata, Roma 8 ayat 37. Roma 8 ayat 37, demikian firman Tuhan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Ya, kita lebih dari pemenang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Kalau kita lihat di sini, lebih dari pemenang itu oleh Dia yang telah mengasihi kita. Kalau kita lihat dalam firman Allah yang hidup, nih, bagus sekali, nih. Saya senang melihat firman Allah yang hidup. Coba kita lihat ya, tadi terjemahan baru ya. Di firman Allah yang hidup bunyinya gini. Namun demikian, kemenangan yang gemilang akan kita miliki melalui Kristus. Kemenangan yang gemilang akan kita miliki melalui Kristus. Melalui Kristus. Yang sangat mengasihi kita, sehingga rela mati bagi kita. Jadi kalau kemenangan itu karena kita hebat, karena kemenangan itu karena kita luar biasa, itu bukan kemenangan. Tapi kemenangan yang kita raih itu melalui Kristus, itu baru lebih dari pemenang. Jadi contoh, kita bisa saat ini keluarga kita baik, itu karena Kristus. Amin ya Ningrum ya. Jadi keluarga kita baik bukan karena kita hebat, kita ini luar biasa, bukan. Tetapi karena Kristus yang menolong kita, melalui Kristus menjadikan kita menang, lebih daripada pemenang. Jadi, karena Kristus itu penting. Orang bisa hebat, contoh, orang bisa pinter. Kalau pinternya itu bukan melalui Kristus, itu berarti dia bukan lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang itu artinya melalui Kristus. Jadi kemenangan yang kita raih bukan kemenangannya Freddy, bukan kemenangannya Yunike, tapi kemenangan melalui Kristus. Ini ada satu peristiwa ditulis bagus sekali ya pada Olimpiade Paris tahun 1924. Itu ada Eric Liddell itu memutuskan sesuatu yang mengejutkan dunia, Ningrum. Apa yang mengejutkan dunia? Yaitu Eric menolak untuk bertanding di arena 100 meter. Cabang spesialisasinya. Kenapa? Karena pertandingan itu hari Minggu. Jadi dia tahu hari Minggu itu adalah harinya Tuhan, yang dia mesti ke gereja, mencari Tuhan terlebih dahulu, tapi ada pertandingan yang dia harus lari 100 meter itu. Dan dia mengatakan, saya lebih baik mundur. Eric memegang teguh keyakinannya untuk menguduskan hari Minggu sebagai harinya Tuhan. Keputusan Eric ini mendapat kritikan tajam dari khalayak ramai. Publik menuduh dia tidak patriotik, karena dia harusnya mewakili Skotlandia, negaranya, dan biasanya dia menang, Ningrum. Tetapi bagus sekali hasil rapat komite Olimpiade akhirnya memberi Eric kesempatan untuk tetap mengikuti perlombaan tingkat dunia itu. Namun di cabang 200 meter, jadi 100 meter ini tidak boleh, Ningrum, karena kan diselenggarakan hari Minggu. Tapi dia masih boleh berkompetisi di 200 meter dan 400 meter. Salah satu pelatih Eric, ini pelatihnya juga cinta Tuhan,
menyelipkan kertas kecil sebelum pertandingan lari 400 meter dimulai, yang berisi kutipan 1 Samuel 2 ayat 30 yang berbunyi gini. Siapa yang menghormati aku akan kuhormati. Kemudian Semoga berhasil dan selamat berjuang. Pelatihnya itu memberikan selipan kertas berkata, siapa menghormati aku, akunya Tuhan, akan kuhormati. Erik menghormati Tuhan. Dan dikatakan pelatih itu tidak salah, Erik bukan hanya berhasil meraih medali emas, ia bahkan memecahkan rekor dunia di cabang 200 meter, mendapatkan medali perunggu. Bagi Erik, hidup sebagai orang Kristen adalah hidup bersaksi bagi kemuliaan Kristus. Dan inilah yang dikatakan lebih dari pemenang. Rekor dunia yang dibuatnya di tahun 1924 memang kini telah ditumbangkan oleh banyak orang, dilampaui oleh atlet-atlet lain. Tetapi nilai-nilai yang ditinggalkan bagi dunia, yang tidak tawar-menawar kepada Kristus, dipakai Tuhan secara luar biasa. Sampai sekarang, ceritanya menjadi sesuatu yang dahsyat, yang membuat orang mengerti bahwa dunia ini dia tidak tunduk kepada dunia, tetapi dia menang. Itulah kemenangan yang sejati. Jadi kalau lebih dari pemenang itu, menang bukan secara aku menang melawan perlombaan selesai. Karena itu kemenangan selesai pertandingan akan selesai nih. Contoh paling mudah. Saya ini suka badminton. Ada Indonesia Master, saya suka yang namanya Kevin Gideon itu kalau main. Ya sampai sekarang Kevin Gideon itu sudah 3 tahun, dia masih juara 1 di peringkat nomor 1. Dan waktu Indonesia Master, itu dia sampai final, Ningrum. Tapi Gideon itu baru operasi, cedera kaki. Kakinya, engkelnya apa-apa cedera, sehingga harus dibawa ke Switzerland, ke Swiss, diobati, sudah sembuh, tapi belum total. Nah, ketika di pertandingan final dia kalah, karena memang belum pulih total. Pada waktu Indonesia Open, babak kedua, Marcus Gideon, Kevin sudah kalah. Dia sudah menang beberapa kali, kalah kedua, tapi waktu itu sikap Kevin, sepertinya dia itu meremehkan Gideon, karena Gideon itu memang lagi pemulihan. Langsung semua netizen itu mencela Kevin. Padahal Kevin ini orangnya hebat, pinter sekali badmintonnya, di atas rata-rata, dia menang berkali-kali, tetapi ketika kalah dan caranya dia salah, banyak orang mencela dia. Berarti kemenangan yang diraih itu tidak berbekas. Pemenang bukan seperti itu. Lebih dari pemenang artinya seperti Erik. Sampai sekarang orang masih mengenang hidupnya. Apa sih lebih dari pemenang itu? Ada 3 hal yang dapat kita pelajari saat ini mengapa kita dijanjikan untuk menjadi lebih dari pemenang. Iya. Lebih daripada orang-orang yang menang. Yang pertama yaitu area peperangan yang tidak tampak. Kita bisa menjadi lebih dari seorang pemenang. Amin. Karena area peperangan kita bukan hanya menghadapi apa yang tampak di mata saja. Melainkan lebih dari itu. Kita juga menghadapi area peperangan yang tidak tampak oleh mata secara jasmani, yaitu suatu peperangan spiritual. Dan justru nilai kelebihan kita sebagai seorang pemenang, peperangan kita bukanlah melawan darah dan daging, Amin. melainkan melawan roh-roh jahat yang ada di udara. Di dalam Efesus 6 ayat 12. Bapak Ibu yang terkasih, sebagai umat Tuhan, kemenangan kita lebih dari kemenangan seorang olahragawan, ataupun seorang pahlawan di hadapan Tuhan. Kita lebih dari para pemenang jasmani tersebut, Bapak Ibu. Justru firman Tuhan mengatakan bahwa orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Amin. Dan seorang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota di dalam Amsal 16 ayat 32. Inilah orang-orang yang lebih dari pemenang.
Di saat kita menang atas emosi kita, Yes. ya ini seringkali kita diberhadapkan dengan rasa emosi, kemarahan. Amin. Sudahkah kita menang melawan kemarahan kita? Hawa nafsu kita. Hawa nafsu, keinginan daging kita. Kalau kita menghadapi masalah, biasanya kita bisa enggak kita menang terhadap kemarahan kita? Atau justru kita mengumbar kemarahan kita? Kalau kita bisa mengalahkan itu, berarti kita menjadi pemenang. Kalau belum, berarti kita belum menjadi pemenang. Itu yang seringkali terjadi dalam hidup keluarga ya, apalagi dengan suami istri. Kemarahan, kejengkelan itu seringkali membuat kita bisa enggak kita melewati itu. Ya. Kemudian menang melawan kedagingan. Kedagingan ini kita harus menang nih, Rom. Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, Good News Family dimanapun kita berada, kita ini adalah umat pemenang. Ya. Bahkan firman Tuhan katakan lebih dari pemenang. Coba kita lihat Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Ya. Tetapi perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi pemenang itu artinya dia bisa menang melawan kedagingannya dia. Apa sih kedagingan dia? Percabulan. Hari-hari ini kecemaran, hawa nafsu. Maaf kata, handphone kita ini nih, Rum, bisa dipakai untuk sesuatu yang baik, bisa juga dipakai sesuatu yang jelek. Saya beberapa kali katakan mata kita ini bisa menjadi mata yang jahat dan mata yang baik. Kenapa? Kita bisa sekarang ini baca Alkitab melalui handphone. Betul ya? Good News Family bisa melihat kalau baca Alkitab, kita harian kita bisa dengan handphone. Kita mau dengarkan musik dengan handphone bisa. Tapi ingat perbuatan daging telah nyata. Bapak Ibu kadang-kadang tiba-tiba dikirimi sesuatu oleh teman atau di grup. Kalau kita membuka, itu adalah pornografi, percabulan, atau hawa nafsu, Bapak Ibu Saudara. Maka yang terjadi itu menjadi rekam jejak. Maka Bapak Ibu akan dikirimi hal-hal yang seperti itu terus-menerus. Jadi handphone Bapak Ibu tidak bisa tiba-tiba dihilangin aja gitu, tidak bisa. Tidak tahu ya, saya tidak terlalu pintar di dalamnya, saya hanya ngerti teknis saja. Dan yang terjadi Bapak Ibu Saudara, banyak orang yang tidak bisa menang melawan percabulan, tidak bisa menang melawan kecemaran, tidak bisa menang melawan hawa nafsu. Dengan istrinya harusnya mengasihi, tapi tidak bisa menang. Kenapa? Karena apa yang ada di dunia ini membuat kita ini kadang lebih condong ke daging. Perbuatan daging telah nyata. Sedikit-sedikit seringkali kita berkata, ini setan, setan. Setan memang sudah jahat dari dulu. Tapi kalau daging kita tidak disalibkan bersama-sama dengan Kristus, kita tidak berkata dalam nama Yesus, mataku diam. Engkau tidak boleh lihat kedagingan. Engkau tidak boleh lihat pornografi. Engkau tidak boleh melihat percabulan. Maka tidak akan bisa kita berkata bolak-balik setan. Dan kita yang harus berkata tidak dalam nama Yesus terhadap daging kita. Ya, daging kita ini kalau dipelihara semakin hari semakin kuat. Kita harus berkata tidak. Apalagi tadi istri saya katakan penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati. Kita amarah. Dengan orang tua, dengan adik-adik bisa jadi perseteruan, bisa perselisihan, dengan keluarga, dengan suami istri bisa terjadi perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri. Kalau kita tidak bisa mengalahkan ini dalam hidup kita bersama tadi melalui Kristus, maka firman Tuhan katakan apa tadi, Ningrum? Kita sudah bukan lagi pemenang. Lebih dari pemenang artinya kita bisa menang melawan kedagingan ini melalui Kristus.
Seringkali saya berdoa, Tuhan, biar Engkau yang semakin bertambah-tambah dalam keluarga kami, dan kami yang semakin berkurang. Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Jadi harusnya ini yang menjadi pengejaran kita. Bukan pengejarannya kita harus lebih hebat, dan lebih hebat. Karena kemenangan itu bukan dari Freddy, bukan dari Yunike yang hebat, Ningrum, Kujus Family, tapi melalui Kristus. Kalau kita rindu setiap hari kita menang, kita harus menyertakan Kristus di dalam kehidupan kita. Karena kedagingan itu membuat kita jatuh. Seringkali yang terjadi dalam hidup kita kebalikannya. Kedengkian, kemabuan, pesta pora, bahkan firman Tuhan katakan itu adalah tidak mendapat bagian di dalam kerajaan surga. Saudara, suami istri, kalau engkau saat ini lagi berselisih paham, dan maaf, kadang-kadang kita gengsi ya, suami-suami kita punya pride, punya harga diri. Saya katakan bolak-balik, nggak usah pride-pride lagi. Pride-nya sudah saya ambil semua. Nama saya Freddy. Jadi pride-nya sudah saya ambil, bapak-bapak enggak perlu harga diri, pride-pridean enggak usah. Pride-nya sudah saya ambil semua. Untuk apa harga diri? Kalau buat saya, keluarga lebih saya prioritaskan daripada harga diri. Saya pernah ngalami itu sebabnya, Ningrum. Suatu saat, saya sering cerita sama istri saya, jadi waktu itu istri saya aja yang ceritakan ya. Istri saya yang ceritakan buat kita semua. Yang lubang itu ya. Bolak-balik saya ceritakan tentang lubang ini. Ya. Nah, ya ini masalah sepele, tapi kadang membuat rasa hati nggak enak gitu ya. Nggak pernah dengar belum? Belum ya? Suatu saat belum. Baru habis pulang makan malam bersama anak-anak gitu ya. Kebetulan kami mau sampai rumah di depan PRPP itu kan tempatnya gelap. Depan Wong Art kan gelap, dan tiba-tiba mobil saya tuh ada bunyi duk gitu. Suami saya tuh tanya, suara apa ya gitu. Nah, tak jawab, Ningrum, kamu nabrak lubang gitu. Saya cuma ngomong kamu nabrak lubang. Ternyata jawaban saya membuat dia marah. Dia merasa saya menuduh bahwa dia itu kayak apa ya, sengaja menabrak lubang. Nah, saat itu dia tanya, tak jawab. Suara apa? Tak jawab, kamu nabrak lubang. Maksud saya tuh loh, tadi ada lubang kamu tabrak. Ternyata suami saya tidak terima, marah. Kamu nuduh ya gitu. Tak pikir ini kok aneh. Dia tanya tak jawab. Kok nambah marah gitu, Ningrum? Saya marah. Mengapa, Ningrum? Karena menurut saya kamu tuh nuduh. Jadi kamu bilang tadi kamu nabrak lubang. Itu kalau sebagai pria berarti saya sengaja menabrak lubang. Beda kalau dia berkata bukan yang itu ada lubang kamu tabrak. Beda enggak? Lubang kamu tabrak dan kamu nabrak lubang itu beda. Nah, waktu itu saya punya harga diri loh, Ningrum. Sebagai seorang pria saya disalahkan, saya enggak mau loh, Ningrum. Betul enggak? Saya punya harga diri, saya punya pride. Saya bilang enggak bisa kamu. Dia waktu itu dia bagus sih sebetulnya, dia berkata sudah enggak penting, enggak usah dibicarakan. Saya enggak mau ini diperpanjang. Maksud saya menjawab, kamu tanya tak jawab. Tapi cuma saya kan enggak mau selesai, saya pria, Ningrum. Saya enggak mau kelar, emang enak bapak-bapak, ya toh? Sudah selesai, saya dituduh, saya enggak terima. Buat apa jadi orang laki-laki, ya toh? Laki-laki ini harga dirinya harus tinggi, pride-nya harus menjulang seperti gunung. Puji Tuhan, Ningrum. Saat itu jaraknya cuma 2 menit dari rumah. Saya ngomong, sudah enggak penting, enggak usah dibahas. Dia agak enggak terima gitu, tapi aku ngomong, waktu itu saya ngomong, enggak, sudah stop. Enggak penting, enggak usah dibahas. Menurut saya masih penting, karena belum selesai. Kamu belum minta maaf sama saya. Biasanya kan banyak terjadi ya di rumah tangga ya. Karena kamu belum minta maaf sama saya, sampai kamu minta maaf sama saya. Ya, seperti ada beberapa keluarga yang saya ceritakan, ada yang 5 tahun enggak selesai, ada yang 10 tahun enggak selesai, karena disuruh minta maaf saja enggak boleh, enggak mau gitu. Jadi waktu itu saya sadar, saya pulang, saya masuk kamar, kok kenapa saya harus mempertahankan pride? Saya harus mempertahankan harga diri saya untuk keluarga saya.
Saya minta ampun sama Tuhan, Ningrum. Jadi buat saya, masalah besar harus jadi kecil. Masalah kecil harus jadi hilang. Betul nggak, Ningrum? Yang terjadi dalam rumah tangga seringkali masalah kecil, masalah pride tadi, jadi besar. Betul nggak, Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudara? Banyak hal masalah-masalah kecil jadi masalah dalam rumah tangga kita. Dan kita hari ini rindu di dalam nama Yesus. Kalau kita mau jadi pemenang, lebih dari pemenang, Roma 8:37, kita menang sekali lagi bukan karena Freddy yang hebat, Freddy yang pengalaman, Yunike yang hebat, Yunike yang pengalaman, bukan. Firman Tuhan katakan kemenangan yang gemilang itu kemenangan lebih dari pemenang, yaitu kemenangan melalui Kristus, bukan karena kehebatan kita. Jadi kedagingan itu bisa kita kalahkan melalui Kristus. Yohanes 15 ayat 5-7 berkata, kita seperti ranting yang melekat kepada pokok anggur itu. Sehingga ketika kita melekat, kemarin kami sampaikan kepada teman-teman di GKMI Kenari Kudus, kalau kamu melekat, itu berbuahnya manis, berbuahnya lebat, berbuahnya benar. Daripada kita sepertinya berbuah tapi busuk, buat apa? Tidak ada orang yang bisa menikmati. Jadi yang sekali lagi, kemenangan yang harus kita raih lebih dari pemenang artinya kita melawan bukan hanya yang tidak tampak, tapi kedagingan harus kita lawan. Berikutnya. Yang kedua yaitu menang atas segala siasat iblis. Amin. Amin. Dalam suatu peperangan, apabila semua siasat dan strategi dari pihak musuh telah terungkap, maka dapat dipastikan bahwa musuh tersebut akan dapat dihancurkan sampai ke akar-akarnya. Dan musuh tidak mungkin lagi menang karena segala rencana dan strateginya telah terbongkar. Kisah seperti ini pernah terjadi di dalam zaman Elisa. Iya. Saat orang Israel menghadapi peperangan dengan bangsa Aram, maka Elisa selalu memberi peringatan kepada pasukan Israel. Supaya apa? Menghindari tempat-tempat penghadangan tentara Aram. Dan hal itu dilakukan berkali-kali. Kita bisa baca di dalam 2 Raja-Raja 6 ayat 10. Sehingga musuh pun kewalahan menghadapi itu. Ada suatu kemenangan karena siasat musuh sudah dibongkar iblis. Lalu bagaimana dengan peperangan rohani yang kita hadapi? Tuhan juga menjadikan kita menjadi lebih dari pemenang. Karena di dalam peperangan rohani yang kita hadapi, ada bantuan ilahi. Ini penting ya Bapak Ibu ya. Good News Family. Ada bantuan ilahi yang luar biasa. Yaitu firman Tuhan dengan gamblang pun membeberkan semua cara iblis sehingga kita bisa menjadi lebih waspada. Waspada menghadapi ini Bapak Ibu. Tidak ada lagi siasat iblis yang tinggal tersembunyi. Karena Tuhan telah memberikan firman-Nya secara lengkap kepada kita. Iya. Siasat iblis yang mencoba menjadikan kita bukan pemenang atau lebih dari pemenang, yaitu menghalau kita dari komunitas-komunitas. Yeah. Supaya kita di tempat yang sunyi senyap, malam kudus, sunyi senyap. Di tempat yang sunyi senyap, kalau malam kudus bagus, itu tempat kelahiran, kita menyanyi untuk kelahiran Yesus. Tetapi kalau sunyi senyap sendiri. Dulu saya kalau saya marah sama orang tua saya, toh, Kudus Family, Ningrum, saya itu suka ke tempat yang sunyi, sepi, gelap. Sendiri, gelap. Betul, serius. Saya bisa berjam-jam, bahkan sampai tengah malam, sendirian tanpa orang tua saya tahu. Kenapa? Buat saya, dunia tidak ada yang mengasihi saya. Orang tua saya meninggalkan saya. Mama saya memukul saya, dan sebagainya. Itu membuat saya bisa sendirian, Yolingrum. Nah, di tempat yang sendirian itu, iblis bisa bekerja. Dia bisa katakan, kamu kan tidak ada yang mengasihi. Tuh loh, di depanmu sumur, masuk saja. Loh,
Kenapa? Tanpa komunitas, tanpa orang-orang yang menguatkan, kita bisa memikirkan hal yang salah. Dan iblis berusaha untuk seperti itu, supaya kita menjauhkan dari pertemuan-pertemuan ibadah. Ibrani 10 ayat 25 berkata gini, ya Kudus Family, kita perlu menyadari, lebih dari pemenang artinya bukan kita sendirian, tapi kita bersama dengan pasangan juga berkomunitas, ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukan menjelang hari Tuhan yang mendekat. Kalau firman Tuhan katakan janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Jadi Bapak Ibu, Saudara, saya berharap ini kan sudah banyak onsite. Saya mengajak Bapak Ibu yang sudah bisa onsite. Jadi faktor koinonianya sudah masuk. Kalau online seperti ini kan saya tidak bisa ketemu Bapak Ibu, Saudara. Saya tidak bisa ketemu dengan ningrum, ya toh. Kalau ketemu bisa, saya yakin kita hahi terus dari tadi. Tapi kalau seperti ini kan kita kejauhan, Bapak Ibu Saudara. Itulah gunanya koinonia itu. Oleh sebab itu, sekali lagi Bapak Ibu yang hari ini belum punya komunitas, yuk punyalah komunitas. Kalau Bapak Ibu suami istri, yuk gabung sama kami. Senang hati kami menerima Bapak Ibu. Tanya sama Good News alamatnya Pak Freddy atau teleponnya. Saya akan kasih buat Bapak Ibu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sekali lagi kita harus mempunyai komunitas yang baik untuk menjadi lebih dari pemenang. Dan kemudian ini penting banget untuk kita semua bisa mengerti Bapak Ibu. Kita lihat di dalam Yohanes 10 ayat 10. Yohanes 10 ayat 10a. Yohanes 10 ayat 10a. Iblis membutakan mata rohani kita. Iblis berusaha untuk mencuri banyak hal dari hidup kita. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Jadi bapaknya pencuri, bapaknya pembunuh, bapaknya pendusta, itu iblis. Jadi kalau di rumah tangga kita, maaf Bapak Ibu, ada dusta di antara suami istri. Berarti maaf, bapakmu setan Bapak Ibu. Pak Freddy kok ngomongnya gitu Pak Freddy? Betul. Ini firman Tuhan katakan, bapaknya pencuri, bapaknya pembunuh, bapaknya pembohong, itu iblis. Jadi kalau Bapak Ibu mengembangkan pembohongan Bapak Ibu di dalam keluarga, mengembangkan pembunuhan secara karakter dalam hidup rumah tangga kita, maka tanpa kita sengaja, kita sudah mengundang iblis dalam kehidupan rumah tangga kita. Ya. Betul loh Bapak Ibu? Bapak, saya pernah ngusir setan, Bapak Ibu. Setannya tidak mau pergi. Dia bilang gini, mengapa kamu mengusir saya? Saya diundang oleh tuan rumah. Tuan rumahnya minta kami untuk mengusir, tapi setannya tidak mau pergi karena katanya ditundang oleh tuan rumah. Ternyata tuan rumahnya melakukan hal yang tadi, saudara. Dia melakukan penyembahan berhala, dia melakukan hal-hal pembohongan-pembohongan, karena bapaknya bohong itu iblis. Dan bukan hanya itu saja, terus ya, kita baca Wahyu 12 ayat 10. Nah ini perlu kita ketahui, supaya Bapak Ibu tidak ada iblis di dalam keluarga kita, suasana keluarga kita hanya Allah yang ada di dalam keluarga kita. Dia bertahta penuh di dalam keluarga kita. Wahyu 12 ayat 10. Dan aku mendengar suara yang nyaring di surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita. Pendakwa. Iblis itu pendakwa. Jadi kalau di rumah tangga isinya menyalahkan pasangan terus, itu mendakwa. Berarti kalau maaf ya bapak-bapak atau istri-istri suka menyalahkan, berarti tanpa engkau sadari, engkau sudah mengundang iblis menjadi bapakmu. Bukan Allah yang menjadi bapa kita. Jadi hari ini dalam nama Yesus, segala pembohongan, segala penyembahan berhala, segala menyalahkan, mendakwa, mencuri, membunuh dalam kehidupan, membunuh karakter pasangan kita, dalam nama Yesus kita harus letakkan.
Kita tidak boleh lakukan itu lagi. Kalau kita rindu, Pak, aku mau lebih dari pemenang, lebih dari pemenang, dari segala perkara, jeng. Senang saudara, tapi tingkah laku kita mengundang iblis. Nah ini salah. Loh Pak Freddy, apa benar gitu? Betul, serius. Kalau Bapak Ibu mencerminkan anaknya iblis, maka dia dengan sendirinya akan menyediakan sebagai bapak. Oleh sebab itu, undang yang Allah sebagai Bapa kita. Allah itu Bapa yang hebat dalam hidup kita. Amen. Kalau dia bertata dalam hidup rumah tangga Bapak Ibu, iblis tidak berani lagi. Ingat, waktu ada orang gila di Gerasa, Bapak Ibu, Legion itu, 2000 setan, ingat ya Ningrum ya? Ya. Dia lari ke babi. Ketemu Yesus, tidak kuat. Izinkan aku masuk ke babi-babi itu. Jadi kalau Tuhan itu ada di dalam rumah tangga kita, setan tidak berani, Bapak Ibu. Ya kita ini kadang-kadang setannya sudah tidak ada, tapi Bapak Ibu jadi setannya. Yang repot ini. Kita yang harus bertobat, Bapak Ibu. Kita tidak boleh jadi setan dalam rumah tangga kita. Biar kita menjadi anak Allah. Tuhan, ampuni aku. Rumah tanggaku biar damai sejahtera, sukacita, kebenaran itu ada dalam rumah tanggaku. Yang terakhir, Ningrum. Kita buka. Tadi saya katakan iblis itu bapak pembohong. Yohanes 8 ayat 44. Yohanes 8 ayat 44. Yohanes 8 ayat 44. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Iblis adalah segala pendusta. Yohanes berkata gini, langsung lu tegas lu, lebih kasar dari omongan saya mungkin. Dia berkata, iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu itu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula. Tuhan memperingatkan jelas, jangan suka bohong. Kalau bohong, iblis jadi bapakmu, saudara. Saya rindu hari ini dalam nama Yesus. Kita semua adalah anak-anak Allah. Jadi kita semua mau Tuhan, biar Engkau yang menjadi Bapa di dalam kehidupan kami, Tuhan. Jadi, saudara-saudara lihat di terjemahan lama, bagus sekali. Saya bacakan. Kamu ini daripada bapamu iblis, dan segala hawa nafsu bapamu itulah yang kamu turut. Jadi kalau orang dia ini nuruti hawa nafsu, itu bapaknya iblis. Bukan hanya pembohong, tapi hawa nafsu. Itu dalam terjemahan lama. Tapi di dalam firman Allah yang hidup bagus banget. Bunyinya gini nih. Sebab kalian adalah, wah ini lebih kasar lagi. Sebab kalian adalah anak-anak si iblis. Dan kalian gemar melakukan perbuatan jahat. Jadi orang yang suka melakukan perbuatan jahat kepada istrinya, pasangannya, anaknya, mertua, menantunya, orang-orang dekatnya, atau siapapun juga, ia adalah dikatakan, firman Tuhan berkata, kalian adalah anak-anak iblis, karena kalian gemar melakukan perbuatan jahat yang dilakukan oleh iblis. Jadi perbuatan apa yang iblis lakukan dan kalian lakukan itu adalah anak-anak iblis, kata firman Tuhan. Dari mulanya ia pembunuh dan pembenci kebenaran. Tidak ada satu titik kebenaran yang ada padanya, sebab ia suka berdusta, karena ia adalah bapa para pendusta. Jelas sekali. Jadi mari di dalam nama Yesus, Kudus Family, mari kita belajar, karena kita anak Allah, mari lakukan hal-hal yang dari Allah saja. Ya, jangan kita menjadi pendakwa pasangan kita. Dalam nama Yesus, kalau itu terjadi, ampuni kita, ampuni Tuhan. Kalau kita suka menyalahkan, kemudian mendustai, mendakwa, mari hari ini berkata, Tuhan, aku mau mengasihi pasanganku lebih lagi. Amin. Amin. Jadi biar ini menjadi berkat buat kita semua. Saya tidak akan panjangkan firman Tuhan, tetapi biar menjadi rema buat kita sesuatu yang singkat dan sederhana ini menjadi berkat buat kita semua. Silakan. Oke.
Iya, Pak Freddy, ini ada pertanyaan yang masuk nih. Ini Iya. menarik sekali sebetulnya pertanyaannya, dan mungkin ini bisa dijawab buat Anda yang mungkin mau tanya, boleh ya. Kita berinteraktif sore hari ini. Selamat sore Pak, saya seorang istri dan kami belum mempunyai anak. Seringkali suami berkata kasar dan bentak-bentak saya ketika saya melakukan kesalahan meskipun itu kesalahan kecil. Setelah bertengkar, suami memang selalu minta maaf. Saya tahu saya harus mengampuni suami saya, tapi kok rasanya sulit ya untuk mengampuni karena seringkali kejadian ini berulang. Bagaimana saya bisa menghadapi ini ya Pak? Terima kasih. Iya, terima kasih Ibu untuk pertanyaannya. Bagus sekali pertanyaannya. Dan memang ini sering terjadi di dunia rumah tangga ya, keluarga ya, Ningrum ya. Jadi Kudus Family, oleh sebab itu kami dari tadi mendorong untuk Bapak Ibu berulang kali mempunyai komunitas Ningrum. Kenapa? Kadang-kadang masalah kalau dihadapi sendiri itu rasanya berat. Betul, Bu. Kalau kadang-kadang mengapa suami seperti itu, kadang-kadang yang terjadi karena suami pulang kerja berat, kemudian dia tidak punya komunitas, misalnya marah-marah di rumah. Tapi coba kalau ada komunitas, dia bisa sharing. Dan ibu-ibu kan nanti punya teman-teman juga. Dan itu yang menguatkan. Ya, jadi setiap Senin kami punya komunitas yang ngobrol-ngobrol, kita ngomong hanya mungkin tidak banyak yang kita lakukan, sharing satu dengan yang lain, dan itu ternyata menolong. Memang perubahannya belum signifikan, tetapi sudah banyak menolong gitu ya. Jadi saya harap Ibu kalau lihat suamimu gitu, yang pertama memang harus diampuni ya. Tapi yang pertama buat engkau sendiri, Bu. Engkau harus menang dalam masalahmu, yaitu engkau harus menemukan orang yang tepat untuk engkau bercerita akan masalahmu. Mungkin Ibu Gembala, Bapak Ibu Gembala sibuk share dengan teman-teman yang lain. Mungkin teman-teman gereja atau teman-teman komunitas, komsel, yang bisa engkau ajak cerita. Tentunya yang rohani ya, Bu ya. Kalau enggak rohani, Ibu pasti disuruh jalan-jalan terus, Bu. Ibu pasti, enak kita keluar aja. Kita happy-happy. Kita sale-sale gitu ya. Sale-sale. Ngabisin uang aja udah. Biar suamimu kapok. Itu pasti ke situ. Tapi kalau komunitasnya benar, Ibu akan enak. Jadi suamimu mendapatkan teman-teman yang baik, ya, bapak-bapaknya juga baik. Kalau tidak keberatan, Bu, silakan WA istri saya, ya, supaya bisa ngobrol, ya, supaya bisa ada yang mengarahkan, ya. Ibu bisa lihat di Unicode itu kan ada di Google Map ada tuh, Bu, ada teponya, Ibu bisa lihat Unicode Cake and Bakery itu bisa lihat tuh. Di sana Ibu bisa WA ke istri saya, ya. Jadi menurut kami sih sekali lagi, kalau Ibu merasa berat untuk mengampuni, Ibu minta Tuhan. Sekali lagi harus melalui Kristus, Bu. Memang sulit bagi kita. Tapi yang terutama, Bu, cari komunitas yang benar dulu, Bu. Supaya engkau mendapatkan teman-teman yang tepat, pasti lebih mudah. Ya, istri saya mungkin akan tambahkan sedikit. Ya, itu sekali lagi yang jelas harus ada pengampunan. Dan mungkin sekali lagi kita harus berdoa sama Tuhan ya. Kadang kita memang nggak gampang hadapi pasangan seperti itu gitu ya. Suka marah apa gitu. Jadi sekali lagi apa yang dikatakan suami saya yaitu cari komunitas supaya kita bisa membagi apa yang kita rasakan. Biasanya kalau kita pendam itu akan menjadi sakit, Bapak Ibu ya. Jadi ketika kita punya komunitas, kita bisa sharing, kita saling mendoakan, saling mendukung, itu sangat penting sekali.